Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Amelia Amanda dari AKP 5B Politeknik Negeri Medan. Saya akan menjelaskan materi bab 2 auditing. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis audit. Audit ditinjau dari luas pemeriksaan, terbagi dua, yaitu 1. Pemeriksaan umum atau general audit. Yang kedua, pemeriksaan khusus atau special audit. 1. Pemeriksaan umum atau general audit adalah pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dengan tujuan dapat menilai sekaligus memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan khusus atau special audit merupakan suatu pemeriksaan yang terbatas hanya pada permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Jenis audit ditinjau dari bidang pemeriksaan, terbagi atas 7, yaitu 1. Audit laporan keuangan atau financial statement audit. Yang kedua, audit operasional atau manajemen audit. Yang ketiga, audit ketaatan atau compliance audit. Yang keempat, audit sistem informasi. Yang kelima, audit forensik. Yang keenam, audit investigasi. Yang ketujuh, audit lingkungan. Baiklah, 1. Audit laporan keuangan atau financial statement audit berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan pendapat atau opini tentang laporan tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, audit operasional atau manajemen audit adalah jenis pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan meliputi kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasi yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, audit ketaatan atau compliance audit, yaitu jenis pemeriksaan yang tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati audit operasional pihak ekstern entitas perusahaan. Yang keempat, audit sistem informasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi. Yang kelima, audit forensik. Tujuan dilakukan audit forensik adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan atau fraud. Yang keenam, audit investigasi adalah serangkaian kegiatan mengenali atau rekor ganis, mengidentifikasi dan menguji fakta-fakta dan informasi yang ada guna mengungkap kejadian yang sebenarnya. Yang ketujuh, audit lingkungan adalah proses manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, tercatat, terdokumentasi, serta objektif tentang bagaimana suatu kinerja manajemen organisasi yang bertujuan memfasilitasi kendali manajemen terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan dan pemanfaatan kebijakan usaha terhadap perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor terbagi atas 4, yaitu pertama, auditor internal. Yang kedua, auditor ekstern.
Yang ketiga, auditor pajak. Yang keempat, auditor pemerintahan. Pertama, auditor internal mempunyai tugas membantu manajemen puncak atau top manajemen dalam mengawasi aset dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Yang kedua, auditor ekstern bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik atau pihak ketiga yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit dan bekerja secara independen dan objektif. Yang ketiga, auditor pajak mempunyai tugas melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang keempat, auditor pemerintah adalah lembaga yang mempunyai tugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Audit instansi pemerintah umumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Selanjutnya, pengertian akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin praktik dari pemerintah sebagai akuntan swasta sehingga dapat memberikan jasa akuntansi kepada perusahaan dengan mendapatkan pembayaran tertentu atau public accountant. Bidang jasa akuntan. Bidang jasa akuntan terbagi atas dua, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas laporan informasi keuangan pro forma, review atas laporan keuangan dan jasa audit serta atestasi lainnya. Sedangkan jasa non-atestasi mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. Akuntan publik bersertifikat atau CPI. Syarat menjadi CPI ada 3, yaitu persyaratan pendidikan, persyaratan ujian CPI yang seragam, dan yang terakhir persyaratan pengalaman. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya tentang materi bab 2 auditing. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.